aku Karisma Sari Sukma. Nah, pada kesempatan kali ini aku akan menjelaskan mengenai strategic leadership in organization. Di dalam bab ini ada beberapa hal penting yang akan kita bahas. Nah, yang pertama ada faktor-faktor penentu kinerja organisasi. Ada adaptasi dengan lingkungan. Adaptasi lebih penting ketika lingkungan eksternal tidak stabil dan tidak pasti, yang mungkin terjadi dalam situasi perubahan teknologi yang cepat, gejolak politik dan ekonomi, atau ancaman baru dari pesaing atau musuh eksternal. Perusahaan mungkin akan lebih berhasil beradaptasi dengan lingkungannya jika memiliki strategi kompetitif yang relevan untuk menentukan jenis produk atau layanan yang ditawarkan dan cara untuk mempengaruhi calon penentukan jenis produk atau layanan yang ditawarkan dan cara untuk mempengaruhi calon pelanggan atau klien. Adaptasi yang berhasil terkadang membutuhkan perubahan besar dalam produk, organisasi, dan jasa atau prosedur untuk memasarkan dan memasoknya. Adaptasi ditingkatkan dengan interpretasi informasi yang akurat tentang lingkungan, pembelajaran kolektif oleh anggota, dan model mental yang akurat tentang faktor-faktor penentu kinerja, pengetahuan manajemen yang efektif, fleksibilitas proses kerja, dan inovasi dalam produk, layanan, atau proses, dan ketersediaan sumber daya diskresioner atau untuk mendukung inisiatif baru dan manajemen krisis. Faktor yang kedua ada efisiensi dan keandalan proses. Efisiensi sangat penting ketika strategi kompetitif organisasi adalah menawarkan produk dan layanannya dengan harga yang lebih rendah daripada pesaing, atau ketika terjadi krisis keuangan dan tidak ada dana yang cukup untuk mendukung operasi penting. Penentu kinerja ini kurang penting ketika sebuah organisasi mampu meneruskan kenaikan biaya kepada pelanggan atau organisasi yang disubsidi tinggi oleh pemerintah atau investor swasta. Efisiensi dapat ditingkatkan dengan mendesain ulang proses kerja, menggunakan teknologi baru, dan mengkoordinasikan kegiatan unit untuk menghindari kegiatan yang tidak perlu dan sumber daya yang terbuang. Nah, pada faktor yang ketiga ada sumber daya manusia. Modal manusia sebagian bergantung pada kebijakan organisasi tentang akuisisi, pengembangan, dan kompensasi sumber daya manusia. Modal manusia dapat ditingkatkan dengan penggunaan program dan sistem sumber daya manusia yang relevan, seperti perekrutan, pelatihan, kompensasi, penempatan staf, dan perencanaan suksesi. Pada faktor keempat ada strategi kompetitif. Strategi kompetitif merupakan penentu penting dari kinerja keuangan dan kelangsungan hidup organisasi. Pemimpin merumuskan strategi kompetitif dengan menggunakan perilaku yang berorientasi pada perubahan seperti memantau lingkungan eksternal, menilai ancaman dan peluang, mengidentifikasi kompetensi inti, mengusulkan strategi inovatif, dan mengevaluasi strategi alternatif. Beberapa jenis program dan sistem untuk memantau lingkungan eksternal dapat digunakan untuk membantu mendeteksi ancaman dan peluang serta mengidentifikasi strategi yang tepat untuk organisasi. Keputusan tentang strategi kompetitif ini memiliki pengaruh potensial terbesar pada adaptasi, tetapi mereka juga mempengaruhi kepentingan relatif dari penentu kinerja yang lainnya. Nah, faktor yang terakhir ada program manajemen sistem dan struktur. Berbagai jenis program perbaikan, sistem manajemen, dan struktur bentuk dapat digunakan untuk mempengaruhi efektivitas organisasi. Sebagian besar program memiliki tujuan untuk meningkatkan adaptasi, efisiensi, atau sumber daya manusia. Beberapa jenis program atau inisiatif manajemen telah digunakan untuk meningkatkan efisiensi dan keandalan proses. Nah, teman-teman, selain ada faktor-faktor penentu kinerja organisasi, di sini aku juga akan menjelaskan mengenai leader attribution berkaitan dengan follower. Jadi, pemimpin dapat melakukan banyak hal untuk mempengaruhi hal-hal yang menentukan kinerja organisasi. Ada dua pendekatan umum yang dijelaskan oleh flexible leadership theory. Nah, salah satu pendekatan adalah dengan menggunakan perilaku kepemimpinan untuk secara langsung mempengaruhi individu dan kelompok. Perilaku berorientasi tugas yang dijelaskan dalam bab-bab sebelumnya digunakan terutama untuk meningkatkan efisiensi dan keandalan proses. Perilaku berorientasi hubungan digunakan terutama untuk meningkatkan hubungan manusia dan sumber daya manusia yang lainnya. Perilaku berorientasi perubahan digunakan terutama untuk meningkatkan inovasi dan adaptasi terhadap lingkungan eksternal. Pendekatan yang kedua ada membuat keputusan tentang strategi kompetitif, struktur organisasi, dan program manajemen. Di dalam leader attribution berkaitan dengan follower ini, aku akan menjelaskan mengenai dua hal, yaitu trade-off dan sinergi, dan juga mengkoordinasikan kepemimpinan lintas tingkat dan subunit.
Nah, teman-teman ada yang tahu nggak sih apa hubungan antara trade-off dan sinergi? Jadi, ketika ada trade-off yang sulit, penting untuk menentukan keseimbangan yang tepat dalam mencerminkan prioritas relatif dari penentu kinerja dan potensi untuk meningkatkan masing-masing. Dalam beberapa kasus, tidak mungkin untuk meningkatkan penentu kinerja tanpa perubahan yang konsisten pada yang lain. Misalnya, sulit untuk meningkatkan efisiensi atau inovasi jika perubahan yang diperlukan tergantung pada karyawan yang kurang motivasi dan keterampilan yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. Nah, yang terakhir aku akan bahas adalah mengkoordinasikan kepemimpinan lintas tingkat dan subunit. Jadi, kepemimpinan dalam organisasi adalah sebuah proses yang melibatkan banyak pemimpin formal dan informal di semua tingkat dan dalam subunit yang berbeda dari organisasi tersebut. Nasib para pemimpin yang berbeda terjalin dengan cara yang kompleks dan kinerja organisasi secara keseluruhan mungkin akan terganggu jika keputusan yang dibuat oleh pemimpin yang berbeda tidak cocok satu sama lain. Bahkan meskipun eksekutif puncak memiliki tanggung jawab untuk membuat keputusan strategis, mereka tidak akan mungkin mengimplementasikan dengan sukses tanpa dukungan dan komitmen pemimpin tingkat menengah dan bawah dalam organisasi tersebut. Nah, ada beberapa cara manajemen puncak dalam meningkatkan keterlibatan manajer tingkat menengah dan bawah dalam membuat keputusan strategis ini. Manajer di berbagai level dapat diundang untuk berpartisipasi dalam pertemuan tatap muka atau virtual tentang keputusan strategis. Nah, teman-teman, jadi kesimpulan dari bab yang aku bahas kali ini adalah untuk menerapkan manajemen dalam suatu organisasi diperlukan adanya kepemimpinan strategis yang ciri-cirinya berbeda dengan kepemimpinan yang tidak meraih mutu dari perusahaan. Manajemen juga mengenal standar kinerja, tetapi bedanya standar ini bisa ditingkatkan. Untuk manajemen memerlukan kepemimpinan yang khusus agar organisasi berjalan dan berkelanjutan. Kepemimpinan merupakan kemampuan mempengaruhi orang lain, bawahan, ataupun kelompok. Kemampuan mengarahkan tingkah laku bawahan atau kelompok, memiliki kemampuan atau keahlian khusus dalam bidang yang diinginkan oleh kelompoknya untuk mencapai tujuan organisasi dan kelompok tersebut. Kepemimpinan meliputi proses mempengaruhi dalam menentukan tujuan organisasi, memotivasi perilaku pengikut untuk mencapai tujuan, dan mempengaruhi untuk memperbaiki kelompok dan budayanya. Nah, sekian dari aku penjelasan mengenai strategic leadership in organization. Semoga bermanfaat buat teman-teman dan makasih.